Sobat TH2, tim hati-hati mengunjungi sebuah pantai yang terletak di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, yaitu kurang lebih 14 km ke arah barat dari Pangandaran, Jawa Barat. Dan pantai itu dikenal dengan nama Pantai Batu Hiu. Eksotisme alamnya sangat indah dan menawan, dengan deburan ombak yang keras, ciri khas Laut Selatan, sehingga menimbulkan pesona yang tak redup dipandang mata. Dari bukit yang tak terlampau tinggi, di tempat itu kita bisa menikmati fenomena tenggelamnya matahari atau sunset. Sebelum kami kisahkan latar belakang kisah tentang Batu Hiu yang akan kami bacakan dalam sebuah narasi, maka terimalah fakta eksplorasi bahwa tim hati-hati sudah berada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Sobat TH2, saat ini kami sedang berada di Batu Hiu, Pangandaran untuk mengeksplor dalam narasi dan menikmati pemandangan di Batu Hiu ini. Selamat menikmati. Hati-hati. Membuka tabir masa lalu Batu Hiu, titi mangsanya kita awali dari kisah Raden Panji yang merupakan putra mahkota Kerajaan Jenggala menolak menjadi raja dan bertekad untuk menjadi resi yang berjuang pada kepentingan kemanusiaan. Pengembaraan Raden Panji yang pertama adalah membuka hutan Sigaluh agar menjadi daerah pemukiman penduduk. Karena walaupun hutan ini rimbun dengan pepohonan, tetapi tanahnya subur untuk pertanian. Dan di dalam hutan Sigaluh itu juga terdapat kerajaan dunia jin atau kerajaan lelembut yang dipimpin oleh Banjaran Seta. Perang tanding pun tak terelakkan, dan Raden Panji memenangkan pertempuran tersebut. Setelah berhasil mencabut pohon beringin putih, tewaslah Banjaran Seta dan takluk pula seluruh masyarakat lelembut tersebut kepada Raden Panji. Di antara taklukannya itu terdapat adik perempuan Banjaran Seta yang sangat cantik jelita. Dia bernama Retnaning Diah Angin-Angin, yang kemudian akhirnya dinikahi oleh Raden Panji. Dari pengalaman Raden Panji yang meluluh lantakkan kerajaan lelembut di hutan Sigaluh, membuat dirinya terus berpikir ingin menertibkan agar dunia lelembut di Tatar Parahyangan tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat manusia. Ketika Raden Panji berdiri di atas sebuah bukit kecil di kampung Parigi yang kini dikenal orang dengan Pantai Batu Hiu itu, Raden Panji seringkali mendengar teriakan-teriakan yang histeris ketakutan, seakan dalam penyiksaan yang berat dari laut lepas pantai selatan. Akhirnya Raden Panji mendapat penjelasan dari istrinya yang memang dari bangsa lelembut, bahwa di laut lepas ada sebuah kerajaan besar dari dunia para lelembut yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Dalam kerajaan laut selatan yang dipimpin oleh seorang raja wanita atau ratu, memiliki para pembesar kerajaan seperti Senopati, Pulubalang, hingga pasukan Sandi Yuda, yaitu pasukan utama pertempuran. Dan kesemuanya terdiri dari kaum wanita. Artinya, tak ada satupun laki-laki di dalam kerajaan itu, kecuali para budak yang tak jarang pula menjadi alat pemuas birahi dan kama sutra mereka. Adapun suara histeris ketakutan dan kesakitan para wanita yang terdengar oleh Raden Panji adalah merupakan suara para wanita manusia yang menjadi tawanan mereka sebagai akibat perbuatan mereka yang tersesat, yaitu menempuh jalan seperti pesugihan ataupun meminta kesaktian berupa ilmu dari penguasa Laut Selatan. Melihat kondisi yang demikian,
Raden Panji bertekad untuk membebaskan para tawanan itu walaupun harus berhadapan dan perang dengan kerajaan Laut Selatan. Sang istri yang mendengar tekad suaminya turut mendukung dengan mengumpulkan wadya balat para lelembut hutan Sigaluh. Mendengar tekad mulia Raden Panji, seorang pertapa dari Dewan Kabataraan Gunung Sawal yang bernama Resi Sindula dan Resi Selabenda turut bergabung, serta mengajak pula Aki Galunggung Kuning, Aki Genter Oder, dan Aki Galuh Oder. Kemudian mengajak Ki Aki Gede dan Nini Gede, sepasang suami istri yang merupakan tokoh adikodrati yang mumpuni dari Mataram, yang juga mengajak Ki Braja Lintang guna melawan kekejaman penguasa Pantai Selatan. Saat Raden Panji menghadapi Ratu Pantai Selatan, kemudian Raden Panji mengutarakan maksudnya, yaitu dengan mengajukan permintaan agar penguasa Laut Selatan bersedia membebaskan para tawanan dari bangsa manusia ditolak mentah-mentah. Ini tentu saja sesuai dengan prediksi Raden Panji sebelumnya yang akhirnya memutuskan menantang perang. Raden Panji membagi tugas dengan para sahabatnya itu, di mana dia bersama istrinya mempersiapkan diri untuk menyerang dari sebuah gua yang berada di sebelah barat Bukit Batu Hiu. Sementara Ki Braja Lintang bersama kawan-kawannya dari atas Bukit Batu Hiu. Pertarungan yang tak seimbang itu banyak menewaskan pasukan lelembut yang dipimpin istri Raden Panji. Sementara di atas Bukit Batu Hiu itu juga telah tewas Ki Genter Oder dan Ki Galuh Oder. Pertempuran itu konon berlangsung hingga 1 purnama, dan kekuatan kubu Raden Panji terus terdesak sampai kemudian istrinya pun tewas. Di tengah kegentingan kondisi yang ada, Raden Panji nyaris putus asa. Beruntung, entah siapa yang menghubungi, datanglah Syekh Subakir, seorang wali yang mendiami Bukit Tidar Magelang, dan juga dikenal sebagai tokoh penakluk dunia lelembut daratan Pulau Jawa. Syekh Subakir pun memberikan saran kepada Raden Panji mengatur siasat baru. Dalam siasatnya, agar Raden Panji menggunakan kemampuan ajian raga rupa, yaitu sebuah ilmu adikodrati merubah wujud, guna menyelinap dan bisa menculik salah satu pembesar kerajaan Laut Selatan untuk dijadikan sandera. Raden Panji menceburkan diri ke laut dan merubah diri menjadi seekor ikan hiu. Usahanya tak sia-sia. Ia berhasil menculik senopati kerajaan Laut Selatan yang bernama Dewi Ajeng Aningsih. Dibawanya lah sang senopati itu dan dijadikan sandera. Yang ternyata bahwa sang senopati itu merupakan kesatria kesayangan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul akhirnya sangat kaget dan merasa kehilangan. Suka tidak suka, akhirnya Nyi Roro Kidul bersedia memenuhi tuntutan Raden Panji untuk menukar tawanan bangsa manusia yang berada di kerajaan Laut Selatan dengan senopati jelita yang disandera Raden Panji. Ombak laut pun kembali tenang dengan tercapainya perdamaian pada kedua belah pihak. Terjadinya pertukaran sandera dilakukan di bawah Bukit Parigi, di mana Raden Panji berdiri di atas sebuah karang yang tak seberapa besar. Yang selepas perhelatan itu, batu karang pijakan Raden Panji dihantam sebuah ombak dan mengakibatkan batu karang itu berubah menjadi seperti kepala ikan hiu. Berkatalah Syekh Subakir dari atas bukit dengan suara yang lantang, "Jika kalian yang di lautan coba-coba kembali mengganggu manusia yang ada di daratan, maka kalian akan berhadapan dengan hiu-hiu berikutnya, kapanpun itu terjadi." Dari peristiwa inilah, sebab bukit di pantai Parigi itu akhirnya dikenal masyarakat sebagai Pantai Batu Hiu.
Sobat TH2, itulah penuturan kisah yang dapat kami sajikan sesuai dengan yang kami terima dari wawancara kami dengan masyarakat Pangandaran serta tokoh budayawan Galuh di Kabupaten Ciamis. Mengenai keberadaan makam keramat yang berada di atas Bukit Batu Hiu, sampai saat ini belum ada yang berani memastikan siapakah para tokoh yang berada di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Karena yang pasti, sejak peristiwa itu, sosok Raden Panji tak jelas lagi entah pergi kemana. Yang bisa jadi meneruskan pengembaraannya dalam membantu urusan kemanusiaan di Tatar Parahyangan. Demikian artinya bahwa tidak ada kabar yang menjelaskan Raden Panji wafat di tempat itu ataupun dimakamkan di situ. Semoga persembahan kami bermanfaat. Sampai jumpa pada episode eksplorasi kami berikut nanti. Hati-hati.